Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sebelum memasuki ke submateri, saya akan memperkenalkan nama anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Dian Tasya, NPM 19-13678. Dan yang kedua, Linda Febrianti Sukma, NPM 19-13699. Dan yang ketiga, Muhammad Torik, NPM 19-13707. Dan yang terakhir, Syafiana, NPM 19-13722. Untuk materi yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dian Tasya. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi inti? Pastikan banyak yang bingung antara kompetensi inti sama kompetensi dasar. Jadi, kompetensi inti itu ternyata merupakan salah satu bahasan dipakai dalam pembelajaran pada kurikulum 2013. Kompetensi inti ini memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum KTSP 2006. Jadi kesimpulannya, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang siswa pada setiap tingkat kelas ataupun program. Kompetensi inti ini dijadikan batas kemampuan yang harus dilakukan dan dimiliki oleh setiap peserta didik pada saat pembelajaran. Untuk mempermudah operasionalnya, kompetensi inti pada ranah sikap dipecah menjadi dua, yaitu satu, sikap spiritual yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sikap sosial yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Jadi, pemilahan pada ranah sikap ini menjadi salah satu hal penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Artinya, pemilahan ini diperlukan untuk memberi tekanan akan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Febrianti Sukma, NPM 19-13699. Untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti terdapat 4 sikap. Sikap yang pertama yaitu sikap spiritual pada kompetensi inti pertama. Sikap spiritual ini berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa dengan cara menghormati, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sikap yang kedua yaitu sikap sosial pada kompetensi inti kedua. Sikap sosial ini salah satu perilaku yang digunakan ketika seseorang sedang bersosial dengan orang lain ataupun sekelompok orang. Sikap yang ketiga yaitu pengetahuan pada kompetensi inti ketiga. Pengetahuan yang dibahas dalam kajian ini yaitu pengetahuan yang mengarah pada pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Ketika manusia sudah mulai mampu untuk mengembangkan apa yang ada dalam pikirannya, di saat itu manusia mampu mengembangkan pengetahuannya. Sikap yang keempat yaitu kompetensi keterampilan. Pada kompetensi inti keempat, kompetensi keterampilan yang diharapkan dalam kurikulum 2013 yaitu keterampilan untuk mengembangkan dan mengeksplorasikan pengetahuannya. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas belum tentu mempunyai keterampilan luas, dan begitu pula sebaliknya. Inilah yang menjadi alasan mengapa pada kurikulum 2013
Selain aspek pengetahuan, aspek keterampilan juga perlu diunggulkan. Pengertian kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar merupakan hal yang penting bagi setiap perangkat pendidikan, karena melalui kompetensi dasar, setiap proses pembelajaran dapat tersusun dan terencana dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik pula. Sedangkan indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kompetensi dasar. Di dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran yang tercantum pada standar isi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, pada dasarnya rumusan kompetensi dasar itu ada yang operasional maupun yang tidak operasional, karena setiap kata kerja tindakan yang berada pada kelompok pemahaman dan juga pengetahuan yang tidak bisa digunakan untuk rumusan kompetensi dasar. Sehingga langkah-langkah untuk menyusun kompetensi dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian didaftar, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Dan sebelum melakukan penyusunan indikator, maka harus diperhatikan terlebih dahulu komponennya. Yang pertama, indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, rumusan indikator menggunakan kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Yang ketiga, indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiana, NPM 19-13722. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yakni materi analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mengembangkan indikator. Dalam menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita harus tahu pedoman yang harus kita pegang, yakni berikut pedoman yang digunakan untuk menganalisis data. KD dikembangkan menjadi beberapa indikator. Yang kedua, indikator menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur dan atau diobservasi. Yang ketiga, indikator dikembangkan dengan prinsip urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual atau UKRK. Yang keempat, tingkat KKO dalam indikator minimal setara dengan kata kerja pada KD. Yang kelima, KKO indikator harus berorientasi pada materi pokok, bukan berorientasi terhadap tingkatan berpikir yang ada pada kata kerja dalam KD. Berikut contoh tabel 1. Tabel 1 yakni tingkat kompetensi dan jenis indikator hasil pengembangan guru. Jika lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat ada di makalah. Tabel 1 di atas merupakan hasil analisis tingkatan UKRK kompetensi yang telah dilakukan oleh beberapa guru matematika terkait IPK yang telah dikembangkan. Kompetensi yang ada pada indikator kunci telah menunjukkan kompetensi minimal yang ada pada KD. Maksudnya adalah
Indikator kunci digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi KD yang merupakan kompetensi minimal. Misalkan pada KD 3.1 kelas 9 melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kompetensi minimalnya adalah aplikasi, yaitu kemampuan siswa menggunakan apa yang telah diperolehnya atau abstraksi, aturan, dalil, prosedur, dan metode dalam situasi khusus baru. Dalam hal ini, kata mengaplikasikan melibatkan pengetahuan konseptual, yakni pengetahuan tentang jenis atau kategori masalahnya, dan pengetahuan prosedural, yakni pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ketika siswa mengaplikasikan atau mengimplementasikan dalam proses pembelajaran, sebaiknya guru melakukan aktivitas yang melibatkan pengetahuan metakognitif dengan cara mengajarkan strategi-strategi untuk memonitor jenis masalah yang ada masuk dalam jenis apa. Kemudian, jika sudah tahu jenisnya apa, guru juga harus mengingatkan kembali strategi-strategi tersebut, kemudian mengajarkan implementasi strategi tersebut. Hal inilah yang dimaksud dengan pengetahuan metakognitif. Mengapa pengetahuan metakognitif harus ditekankan dalam mencapai pengetahuan konseptual dan prosedural? Hal ini dikarenakan akan ada kemungkinan kesalahan oleh siswa ketika mereka akan mengaplikasi atau mengimplementasi, sehingga kompetensi minimal KD 3.1 yaitu menentukan hasil operasi tercapai. Contoh tabel 2. Tabel 2 yakni penempatan tujuan dan aktivitas pembelajaran dalam taksonomi pendidikan KD 3.1 kelas 9. Di dalam tabel 2 ada dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi proses kognitif. Jika kita lihat pada tabel 2 yang dikembangkan oleh Cradwell dan Anderson, terlihat bahwa tidak satupun kegiatan pembelajaran saling berkaitan secara langsung dengan tujuan. Hal ini dikarenakan tingkat kognitif mengaplikasikan membutuhkan pengetahuan prosedural, artinya menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu. Karenanya, jika sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar atau pengetahuan konseptual akan diterapkan, maka harus melekat pada suatu prosedur atau pengetahuan prosedural. Prosedur inilah yang akan memudahkan penerapannya, misalkan menentukan hasil dari bilangan berpangkat, serta menentukan hasil operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Guru seharusnya menyusun aktivitas-aktivitas yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan fakta, konsep, dan prosedurnya harus ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan kompetensi dalam matematika menuntut siswa untuk mengembangkan pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural. Riddle Johnson 2017. Kesimpulan, dari penjabaran materi yang telah kami sampaikan, maka kami akan menarik kesimpulan yakni sebagai berikut. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi inti atau KI dalam kurikulum 2013 terdiri atas 4 KI, yaitu KI 1 merupakan aspek spiritual, KI 2 merupakan aspek sosial, KI 3 merupakan aspek pengetahuan, dan KI 4 merupakan aspek keterampilan. Kompetensi dasar atau KD merupakan turunan dari KI. Dalam penyusunannya juga memperhatikan aspek-aspek tersebut. Keempat aspek tersebut menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal peserta didik, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi atau konten yang dikembangkan ini terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana yang tercantum pada standar isi, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Pada dasarnya, rumusan kompetensi dasar itu ada yang operasional maupun yang tidak operasional, karena setiap kata kerja tindakan yang berada pada kelompok pemahaman dan juga pengetahuan yang tidak bisa digunakan untuk rumusan kompetensi dasar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman, apabila mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar Microsoft Teams. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.